Jadi mobilnya nggak terlalu terlihat murah-murah banget. Tapi kalau misalkan ya tergantung selera ya, velg aftermarket juga bisa. Kenapa saya memilih varian R atau varian Bridge ini? Karena mobil ini fiturnya sangat lengkap. Warna kuning ini ada di varian X juga. Jadi kalau Anda memang suka warna yang nyentrik, pilihlah yang warna kuning ini, karena saya suka warna kuning ini. Kabun Cup! Kayaknya kita sedang di Bekasi ini sekarang, panas banget. Dan syuting 3 mobil, Kopiko, Lucky Day Thai Coffee Drink ini cocok banget ya. Selain itu rasanya enak banget dan juga nendang banget. Langsung seger dan siap review gara-gara minum Kopiko Lucky Day. Tiba-tiba Bekasi dingin ya. Hebat sekali. Dan seperti di video kami sebelumnya, kami pernah membahas kalau Daihatsu Rocky itu punya 26 varian. Salah satu mobil dengan varian terbanyak di Indonesia. Ya, tapi pada dasarnya hanya ada 3 varian. dasar. Dasar. Dimulai dari varian tertinggi. Ini ada varian R, itu varian yang cukup tinggi ya. Harganya itu 216 juta sampai dengan 241,4 juta rupiah. Kemudian berikutnya ada varian tengah atau varian X yang dimulai dari 193 juta rupiah sampai dengan 216 juta rupiah. dan ada varian termurahnya yaitu 1200M, harganya mulai dari 180 juta sampai dengan 196 juta rupiah dan bisa dibawa pulang hanya dengan 18 juta saja. Wow, menarik sekali, 18 juta rupiah langsung bawa pulang Rocky. Dan sekarang kita mulai dengan varian yang R, varian Rich ini. Kenapa saya memilih varian R atau varian Rich ini? Karena mobil ini fiturnya sangat lengkap dan untuk varian R ini tersedia mesin 1000 cc turbo yang tenaganya itu 97 HP dan torsi 140 Nm. Artinya torsinya tergolong besar untuk mesin 1000 cc. Dan untuk varian R ini fitur-fiturnya juga lengkap. Dia memiliki fitur ASA atau Advanced Safety Assist. Jadi mobil ini bisa dibilang bisa menolak bala. Ketika Anda lupa ngerem, bisa ngerem secara otomatis. Dan untuk varian ini dia special color, warna yang bisa dibilang cukup mahal warnanya dan dengan trim ADS. Jadi tampilannya lebih sporty dibanding varian-varian lainnya. Bisa dilihat bagian depan, ini Anda lihat ada krom-kromannya sedikit, ada skid plate, velgnya berukuran besar. Jadi untuk tampilan eksterior mobil ini terasa lebih sporty dan juga terasa lebih mahal. Ini lampu juga sudah LED, ada fog lamp di bagian sini. Untuk bagian belakang, bumper belakangnya memang terasa lebih enak lagi karena ada rear diffuser yang cukup keren. Kita lihat di bagian belakangnya. Nah, kalau untuk bagian samping, sebelah sini ada tulisan ADS ya. Di bagian sini ada side skirt juga. Dan mobil ini sudah keyless. Ada krom-kromannya juga. Jadi kalau Anda menyukai mobil yang banyak kromnya, varian R ini sangat cocok. Nah, kalau masuk interior, yang berbeda itu ada di bagian head unitnya. Ini ukuran besar. Dan kalau misalnya Anda memilih varian yang ASA ataupun Advanced Safety Assist, itu ada kamera di bagian sini. Di bagian windshield-nya. Itu bertujuan untuk menangkap marka jalan ataupun ketika mobil di depan itu ngerem dadak. Nah, mobil ini sistemnya akan membaca dari kamera tersebut. Sementara itu memang agak berbeda di varian menengah atau varian X ini. Kalau saya bilang X ini elegans katanya. Jadi memang tampilannya pun akan berbeda. Tapi saya pribadi jauh lebih suka di varian X ini karena minim chrome. Yang kedua ada velg yang single tone warna silver. Ini favorit saya di varian X. Kemudian untuk fitur yang lainnya seperti lampu ini masih sama, masih LED. Fog lamp juga sudah dapat sebagai standar. Kemudian yang favorit saya lagi lainnya di sebuah Daihatsu Rocky adalah warnanya. Karena warna kuning ini ada juga di varian R. Warna kuning ini ada di varian X juga. Jadi kalau Anda memang suka warna yang nyentrik, pilihlah yang warna kuning ini karena saya suka warna kuning ini. Kalau bisa nanti mungkin Anda bisa juga memodifikasi atapnya agar dibuat two-tone. Jadi atapnya nanti dikasih warna hitam atau warna putih sesuai dengan selera Anda. Pasti akan keren. Kemudian yang perlu Anda ketahui lagi, di varian X ini masih ada varian yang disertai dengan ADS atau Astra Daihatsu Styling. Jadi Anda tetap bisa mendapatkan aksesoris-aksesoris seperti di varian R atau Rich tadi. Dengan ada satin chrome di sini itu bisa. Tapi kalau saya pribadi saya nggak akan memilih yang ADS, saya akan pilih yang ini aja. Kemudian yang berbeda lainnya adalah soal mesin. Kopikonya nanti jatuh, kita pindah dulu.
Oke, kita lihat mesinnya. Karena di varian X ini berbeda dengan varian R, mobil ini hanya dibekali dengan mesin 1200 cc tanpa turbo. Sementara 1000 cc hanya tersedia di varian R saja. Mesin ini berbeda outputnya tentu saja. Ini 3 silinder 1200 cc dengan tenaga 88 PS dan torsinya hanya sekitar 112 PS. Tapi sudah sangat cukup untuk mobil berdimensi tidak terlalu besar seperti Daihatsu Rocky ini. Dan kalau Anda perhatikan di sini, ruang mesinnya memang masih banyak sekali space-nya. Jadi mungkin kalau Anda ingin modifikasi, masih bisa. Anda ingin menambahkan mesin yang lebih besar, bisa mungkin nanti bisa dicoba. Perbedaan lainnya ada di bagian interior. Sebelum masuk, saya ingin menjelaskan juga kalau fitur di sini tidak terlalu banyak yang dikurangi, termasuk fitur keyless entry. Jadi Anda tetap mendapatkan fitur keyless entry di varian menengah ini. Jadi Anda tidak perlu khawatir fiturnya banyak yang dikurangi. Di bagian interior juga salah satu yang paling berbeda jika dibandingkan dengan varian Ridge. Di varian X ini belum tersedia fitur ASA yang pasti atau Advanced Safety Assistance. Jadi belum ada kamera di sini untuk mengoperasikan fiturnya. Kemudian tidak ada fitur traction control yang bisa diaktifkan dari tombol di sini. Jadi Anda harus berhati-hati ya kalau Anda menggunakan mobil ini tanpa traction control. Kemudian yang menyenangkan adalah mobil ini masih punya fitur-fitur lainnya yang ada di varian R. Salah satunya instrumen cluster masih digital. Tampilan atau desainnya bisa Anda ubah tetap. Kemudian head unitnya walaupun berbeda ukuran, yang sana 9 inci, di sini hanya 7 inci, tapi sini sudah menggunakan fitur Apple CarPlay dan Android Auto. Tetap praktis. Kemudian yang lain lagi, menyalakan mesin tentu saja masih ada engine start stop button karena sudah keyless entry seperti yang saya sebutkan tadi, dan AC-nya masih digital tampilannya, jadi tetap keren. Kemudian untuk yang lainnya masih sama, sehingga Anda masih mendapatkan aksen-aksen silver. Kemudian ada, ini dia, cup holder tepat di depan ventilasi AC, sehingga seperti yang saya alami tadi, kopinya mulai panas karena di luar. Kalau Anda ingin mendinginkan, bisa langsung ditaruh di depan AC. Mantap. Yang lainnya masih sama, jadi ini value for money menurut saya. Tadi Nanda sempat bilang bahwa varian X adalah value for money. Tapi menurut saya, value for money yang lebih baik adalah varian ini. Dia adalah varian M, tipe termurah, jadi ini adalah base model. Dan dengan 18 juta, mobil ini sudah bisa Anda bawa pulang. Dan juga yang saya suka, desainnya minimalis sekali. Dia perbedaannya ya cukup lumayan ya, headlampnya masih halogen. Tapi ya kalau diganti dengan LED aftermarket mungkin lebih terang. Grillnya tidak glossy, jadi dia doff seperti ini. Tidak ada chrome-chroman, tidak ada fog lamp-nya juga. Dan tidak ada tambahan add-on body kit-nya. Dan dari tampak sampingnya, yang lebih cakep lagi menurut saya, velgnya itu velg kaleng, jadi standar banget. Dan dia juga mendapatkan door plastik seperti ini. Cara masangnya gampang banget. Cakep. Jadi mobilnya nggak terlalu terlihat murah-murah banget. Tapi kalau misalkan ya tergantung selera ya, velg aftermarket juga bisa dibeli dengan harga yang cukup oke. Untuk tampak belakangnya, memang dia tidak ada rear wiper. Bagian sini juga doff, tidak ada krom-kroman. Tapi lampu belakangnya masih sama persis LED seperti varian termahalnya. Untuk lampu sennya dia tetap bohlam, lampu mundur mau bohlam, tapi dia tetap dapat strip LED bagian atas. Dan nggak ketinggalan, dia juga dilengkapi dengan kamera mundur. Jadi untuk varian termahal hingga termurah, dia standarnya sudah mendapatkan kamera mundur. Sekarang untuk fiturnya, memang tipe termurah ini tidak ada keyless entry. Jadi kuncinya masih seperti Daihatsu Xenia atau Daihatsu Sigra. Sekarang kita masuk ke dalam. Sekarang di bagian interiornya, speedometernya tidak sama seperti varian-varian lain. Dia tidak mendapatkan layar digital, hanya di bagian tengah saja untuk MID-nya. Sisanya masih jarum biasa. Untuk setirnya juga dia setir karet dan tidak ada warna silver-silvernya sama sekali dan tidak ada audio switch. Tapi karena ini varian CVT, dia ada tombol power mode dan ini tombol hanya ada untuk di varian CVT-nya. Di bagian tengah head unitnya tetap sama seperti yang tipe X, sudah dilengkapi dengan Android Auto, Apple CarPlay. AC sudah digital, cuman memang tidak ada engine start stop. Dan selebihnya semuanya masih sama, hanya detail-detailnya berbeda. Tidak ada finishing silver atau berwarna merah, tidak ada stitching merah di bagian jok dan juga di bagian door panel. Semua masih serba plastik.
Jadi apakah Anda lebih memilih varian R atau varian Rich dengan fitur lebih banyak, mesin turbo? Atau mungkin Anda orang yang mengutamakan lebih kepada value for money dengan tampilan yang lebih sederhana dan mesin 1200 cc, silakan pilih varian X. Ataukah Anda ingin upgrade dari hatchback ke small SUV? Pilih varian M ini. Nah, sekian dulu video dari kami. Semoga video review kali ini bisa membantu Anda dalam memilih pilihan Anda terhadap Daihatsu Rocky. Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya.